Puji Tuhan, haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, Dia memang Allah, Tuhan Bapa kita yang sungguh teramat baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon Roh Kudus, Roh penolong Allah kita memimpin acara ibadah ini, melindungi bahkan memberkati, sehingga kedatangan kita tempat ini dengan satu tujuan, ingin berjumpa dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Kita baik, kita datang pulang akan lebih baik lagi. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan perlindungan dan penjagaan-Mu Tuhan. Kami boleh datang kembali dalam hati kami yang penuh dengan kerinduan. Kami rindu sebagai kekasih jiwa Allah, mempelai wanita Kristus yang dipersiapkan pada sore hari ini sepanjang kehidupan kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan pada sore hari ini, karena kami yakin dan kami percaya perjumpaan dengan Engkau membawa satu perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kuasa bagi kami, Kau berikan pengurapan bagi kami, karena kami tahu Tuhan, dunia tidak semakin baik Tuhan, tetapi Engkau Allah yang terus lebih baik dan sangat baik bagi kami, yang senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar jalannya ibadah kami pada sore hari ini bukan karena rutinitas, tapi jalannya ibadah kami adalah satu persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, yang kami persembahkan sebagai korban persembahan yang berbau harum Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, hidup kami, tubuh jiwa kami persembahkan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan, dan yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ibadah bakti kami pada sore hari ini Tuhan, dalam pujian, di dalam pemberitaan firman-Mu, di dalam kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus memimpin, hingga kami Tuhan dapat melakukannya dengan segenap tubuh jiwa dan roh hati kami, kekuatan kami Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang sudah Kau tetapkan pada sore hari ini, baik WLC ngerti musik, multimedia, Aser, koordinator ibadah, membawa berita kebenaran, diurapi dengan pengurapan dari tempat tinggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir diurapi dan diberkati dengan damai sejahtera, sukacita daripada Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan iblis sekali lagi yang akan mengganggu, yang akan mengacaukan jalannya ibadah kami, semuanya Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami perintahkan Engkau, hai kuasa kegelapan iblis, keluar dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus bertata, memimpin, memberkati acara ibadah bersore hari ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam tempat ruang Maha Kudus, di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus
sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Haleluya. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, namamu kudus Tuhan. Sekali lagi mari kita datang lebih lagi, masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Dia, lebih lagi menyenangkan hatinya. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sembah, ku menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri, sembah Dia. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Tidak ada mulut lidah yang tidak menyembah Tuhan. Tinggikan, muliakan Dia, sembah Dia. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, sebab namanya kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu, namamu kudus, namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Oh Yesus, kami tinggikan, kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau Allahku. Oh yang layak disinggikan, layak ditinggikan, layak disembah. Kami menyembahmu, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Rajaku. Oh layak disembah, namamu ditinggikan, namamu diagungkan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tinggikan, senangkan hatinya. Ditinggikan, disembah, kami agungkan, kami muliakan hanya namamu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Yesus. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, senangkan hatinya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, bagimu, hanya bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian
pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Tuh katakan pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu, haleluya Tuhan. Namamu besar dan haleluya. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, katakan namamu besar dan layak dipuji. Katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita sorak-sore, haleluya. Inilah pujian, inilah penyembahan kami, keagungan kami bagimu Tuhan. Engkau memang layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Dan pada sore hari ini kami sama-sama bersatu hati, kami siap menyenangkan hatimu dengan puji-pujian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi shalom. Berikan sorak-sore, haleluya. Yesus, haleluya, ke gunung. Dialah gunung batu kita. Itulah tujuan kita pada sore hari ini. Kita dikuatkan di dalam Tuhan karena Dia gunung, batu dan perisai kita. Amin. Haleluya. Yo. Tidak ada satu pribadi yang tidak memuji Tuhan. Yang kita lihat Tuhan, Dia gunung batu kita. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau jamin hidupku, yes. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Katakan, kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang haleluya. Katakan amin. Dia gunung batu kita. Sekali lagi katakan, yeay. Kau batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau jamin hidup. Sekali lagi katakan,
Kau selamatan dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidup. Katakan dengan iman, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kaulah Alfa dan Omega, awal dan amin. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan haleluya. Yes. Glory, haleluya. Jangan takut, jangan bimbang. Haleluya. Sama-sama katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, katakan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Oh Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selama, janjinya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, semesta alam memuja Engkau. Katakan sekali lagi, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Allah yang benar. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bertanya, Bapak Ibu Saudara percaya bahwa pelangi itu adalah ciptaan Tuhan yang paling indah? Siapa pernah lihat pelangi? Tapi sore hari ini kita semua mau katakan bahwa kasih Tuhan jauh lebih indah dari pelangi itu. Haleluya. Amin. Woo! Yes. Senangkan hati Tuhan sore hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seindahnya pelangi, katakan, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menerpa, haleluya, dan bumi pun bergoncang, jangan takut, namun Kau kan setia. Haleluya, menjagaku selamanya. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan, seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi. Haleluya. Seterangnya mentari, namun Kau terindah, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang,
dan bumi pun bergoncang. Katakan dengan iman. Namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata, nyata bagiku di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanya sungguh nyata. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk senap hatiku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya? Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan. Dia Allah yang sungguh sangat baik. Waktunya sudah dekat ya. Sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan supaya janji keselamatan kekal tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Karena firman Tuhan berkata, yang awal akan menjadi yang akhir, dan yang akhir akan menjadi yang awal. Ini ya dan amin. Biarlah kita yang awal tetap terus naik sampai kita terima berkat kekekalan itu. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan terima berkat kebenaran firman. Satukan hati. Biar firman Tuhan yang akan membentuk kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia Tuhan Allah yang sempurna. Puji Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, mulia dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kau baik Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau sempurna ya Allahku, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mimbar kami serahkan pada hamba-Nya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Sore hari ini kita datang ke tempat ini Glory dengan satu tujuan, Yesus. mengenapi Haleluya firman-Nya, Yesus. sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, Syukur bagimu sebagai bukti bahwa Tuhan. kita benar-benar rindu akan hadirat-Nya. Amin. Sehingga Haleluya. ibadah kita bukan ibadah yang rutinitas, tapi ibadah yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Tinggikan, dimuliakan Engkau Allah. Haleluya Yesus. Kau diagungkan, Kau dimuliakan, Engkau Allahku Yesus Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, dimuliakan, Allahku. Ya Yesus, ya Yesus, ya Roh Kudus, pujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kami menjadi umat-Mu yang Haleluya suka Yesus. Tuhan. Persiapkan kedatangan yang kedua kali ya Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Allahku Yesus Tuhan. Engkau Rajaku. Haleluya.
bagimu, syukur bagimu, Allahku Yesus Tuhan. Haleluya, pujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Yesus, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Karyalah Roh Kudus, kuasa daripada Engkau, jamah setiap hati, jamah setiap hati. Yesus Tuhan, yang ditinggikan hanya Engkau, ku tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Bersabdalah ya Bapa pada sore hari ini. haleluya, Hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu ya puji Tuhan. syukur Dan Tuhan. kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap pemberitaan firman pada sore hari ini. Haleluya, Sehingga amin. firman yang memulihkan keadaan kami, firman yang memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan Amin. kami. Haleluya. Terpuji dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap pribadi yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan Amin. amin. Selalu Haleluya. kembali puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau pada saat sore hari ini kita bersama-sama yaitu mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita konsentrasikan telinga kita, ya, mulut dikunci, HP hanya untuk melihat yaitu Alkitab, tidak untuk yang lain, tetapi kita konsentrasi dalam kita apa yang ingin Tuhan sampaikan pada saat sore hari ini. Ya. Tema firman Tuhan yang saya bawakan yaitu tentang kehidupan yang disucikan. Ya. Kehidupan yang disucikan. Jadi kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan kehidupan yang disucikan itu. Ya. Seringkali kita mendengar, seringkali kita mendengarkan khotbah dan sebagainya, disucikan, dikuduskan. Ya. Tapi apa esensi daripada disucikan itu? Ya. Sehingga hidup yang disucikan artinya hidup yang dipisahkan, hidup yang dibersihkan, atau hidup yang dimurnikan dari kotoran. Apa kotorannya? Yaitu dosa. Dan hidup kita dikhususkan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam hal ini bukan hidup yang sempurna tanpa dosa kita ini. Ya, kadang setiap hari tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal kecil dosa yang tanpa kita sadari, entah perkataan kita, entah kita dalam arti kita itu tutur kata dan sebagainya, tidak tanduk kita. Kadang kita nyakitin orang, kita nggak sadar dengan apa yang kita kerjakan. Nah, maka dari itu seringkali setiap hari pun kita harus apa? Minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyucikan, supaya Tuhan menguduskan, supaya Tuhan memurnikan kehidupan kita. Haleluya. Di dalam hal ini kita mengetahui bahwa hidup yang terus-menerus dibentuk Tuhan agar apa? Semakin serupa dengan Kristus. Ya. Tujuan Tuhan hadir dalam dunia ini, tujuan Tuhan menebus dosa kita, tujuannya supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tujuannya apa? Supaya menjadi serupa dengan Kristus, supaya nanti saat kita tahu tiba saatnya Dia datang kedua kali dunia ini, kita dapati frekuensi yang sama dan kita dapat masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Nah, itu esensi endingnya. Ada 3 aspek hidup yang disucikan menurut firman Tuhan. Ya. 3 aspek yaitu hidup yang disucikan oleh firman Tuhan. Yang ke-1 tadi dikatakan dipisahkan bagi Tuhan. Ya. Dipisahkan bagi Tuhan, hidup yang dikhususkan. Kalau kata kudus itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah kados. Sehingga dalam bahasa Yunani adalah hagios. Yang artinya adalah dipisahkan dari kotoran, dimurnikan dari kotoran. Kalau kita melihat orang yang memurnikan emas, dia pasti ada kasih api, dikasih obat apa supaya apa? Kotorannya terpisah. Ya, ada air keras di situ
supaya nanti emas yang dipanaskan itu dapat dimurnikan dan lepas daripada kotoran-kotoran itu. Sama halnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita yaitu dipisahkan dari dosa, dimurnikan dari dosa, kita bukan lagi milik dunia ini, tetapi kita milik Tuhan. Haleluya. Saat kita menjadi milik Tuhan, berarti yang ada dalam diri kita adalah pribadi Kristus yang berdaulat atas kehidupan kita. Pribadi Kristus yang memobilitas hidup kita, yang memimpin langkah hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah menjadi baitnya. Kita menjadi rumah doa, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita baca bersama-sama, kita bait berdiri. Kita hormati firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat ke-9. Apa yang firman Tuhan katakan? 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar tentang dari kegelapan, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Ini tujuannya. Dikatakan bahwa firman Tuhan pada sore hari ini, kamulah bangsa yang terpilih. Jadi ada maksud tujuan Tuhan menyucikan kehidupan umatnya. Kenapa? Karena kita adalah umat yang dipilih. Ya. Jadi berbahagialah saudara saya menjadi bagian umat yang dipilih oleh Tuhan. Dan menjadi biji mana Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Berarti apa? Dikhususkan. Bukan umat yang sembarangan. Bagilah kita menjadi orang-orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Dan dikatakan yaitu umat kepunyaan Allah sendiri. Arti kata daripada imamat yang rajani ini merujuk kepada identitas orang percaya sebagai komunitas yang memiliki akses langsung kepada Tuhan. Imamat yang rajani yang selalu apa? Memuliakan Tuhan sebagai imam agung kita. Dan dikatakan ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus sebagai raja dan segala raja. Haleluya. Dan yang kedua dikatakan disucikan berarti dibersihkan dari dosa, yang saya singgung dari awal tadi. Disucikan berarti dibersihkan dari dosa. Berarti di situ ada yang namanya pengampunan. Atau dikatakan mendapatkan pengampunan dosa lewat korban Yesus di atas kayu salib. Sehingga apa? Dibersihkan oleh darah Yesus. Bukan karena usaha kita. Jadi gak ada orang yang dapat menyombongkan dalam hari ini, karena semua itu karena kasih karunia Tuhan. Dosa kita diampuni oleh karena anugerah Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 7 firman Tuhan katakan. 1 Yohanes 1 ayat 7 firman Tuhan katakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Darah Yesus tanpa penumpahan darah atas kayu salib, maka dosa saudara saya tidak akan pernah terampuni. Karena pengorbanan Yesus saja, darahnya tercurah dan dosa-dosa kita disucikan, dimurnikan, dikuduskan. Haleluya. Suatu kebanggaan dalam diri kita kalau kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Contoh dalam dunia sendiri, kalau kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh presiden, tahu-tahu ada panggilan, Pak Stephen, besok ke istana ya, menjadi staf khusus ya. Waduh, itu hal yang luar biasa. Kehormatan, kebanggaan luar biasa. Apalagi ini raja dia segala yang memilih saudara dan saya. Itu kebanggaan yang luar biasa, yang tidak ternilai dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kita hargai. Kekudusan, kesucian yang sudah Tuhan berikan, itu kita hargai. Jangan disalahgunakan. Mentang-mentang Tuhan sudah menebus kita, mentang-mentang sudah disucikan, hidup kita semau gue, gak mau seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Gak bisa. Harus selalu seturut dengan koridor firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan inilah sebagai pelita dalam hidup kita untuk memimpin langkah hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Puji Tuhan. Pada saat ini kita mengetahui di dalam Ibrani 10 ayat 10 firman Tuhan katakan,
Ibrani 10 ayat 10 firman Tuhan katakan, kita telah dikuduskan satu kali. Untuk apa? Selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Selama-lamanya. Ya. Tidak sementara. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita dikuduskan, tujuannya untuk selama-lamanya, kita harus dapat mempertahankan kekudusan itu. Kita harus dapat mempertahankan kesucian yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anugerah yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma itu kita jaga. Sehingga kita apa? Tidak mencemarkan kehidupan kita lagi. Kita mengetahui bahwa kita dikuduskan selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berarti apa? Tuhan menguduskan kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa itu bukan hasil usaha kita. Itu karena anugerah Tuhan. Haleluya. Tapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan secara cuma-cuma. Sehingga dalam hal ini kita mendapatkan anugerah keselamatan yang kekal. Ya, di dalam kekudusan itu, di dalam pemurnian itu, sehingga step lagi ke depan kita mendapatkan anugerah keselamatan yang kekal. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 firman Tuhan katakan. Efesus 2 ayat 8 sampai ke 10 firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman yang percaya kepada Yesus. Ya. Percaya oleh karena kematiannya, percaya oleh karena kebangkitannya, percaya oleh karena kenaikannya ke surga. Nah, di situ kita mengetahui bahwa perlunya kita mengetahui sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dan ayat selanjutnya 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan apa? Pekerjaan baik. Ya. Jadi yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, kita diciptakan ada tujuan yang harus kita kerjakan, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan kita, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita sebelum hadir dalam dunia ini, Tuhan sudah merendah hidup kita. Si A ini nanti akan begini, si B nanti akan begini, ya. Itu rencana Allah dalam setiap kehidupan orang percaya, dan rancangannya sempurna adanya. Tapi seringkali kenapa rancangan Allah tidak sempurna dalam kehidupan kita? Karena kita tidak mau berjalan di dalam kehendaknya. Semau gue, sudah ditebus, sudah disucikan, tapi jalannya serong sana serong sini. Sehingga saat kita mengalami suatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita mulai protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku mengalami hal ini? Gak sadar kalau kita jalannya sudah serong sana serong sini. Ya, di dalam ketebusan itu, di dalam penyucian itu, jalan kita harus tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegang diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, bukan di luarnya. Maka dari itu anak-anak ibadah anak itu selalu ada puji-pujian anak, yaitu Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya, bukan di pinggirnya, bukan hanya melekat doang, tapi tinggalnya di dalamnya, supaya kita dapat berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran, buah roh itu, sehingga orang lain bisa melihat beda. Kita dengan dunia beda, karena apa? DNA kita DNA kerajaan Allah, dan mereka dari kegelapan, beda. Supaya tujuannya Tuhan menyucikan kita, kita menjadi terang.
dan menjadi garam dunia. Ini tujuannya, ya. Supaya apa? Dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ini tujuannya, supaya kita mengerti. Jadi jangan kita menyalahgunakan anugerah Tuhan, jangan menyalahgunakan kesucian, kekudusan Tuhan sudah beri, tapi kerjakan itu dengan taat dan setia. Haleluya. Dan Tuhan memiliki tujuan atas kehidupan umat pilihannya. Tuhan itu memiliki tujuan atas umat pilihannya. Yang kesatu adalah tujuan kehidupan yang disucikan, yaitu kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesucian. Dan Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup dalam kecemaran, tetapi di dalam yaitu kekudusan. Ya. Jadi kalau kita mungkin selama ini hidup kita mulai serong sana serong sini, mari sore ini saat kita mendengar firman pada sore ini, kita memperbaiki diri dan kita bertobat. Karena kita mengetahui tujuan Tuhan memakai kita, tujuan Tuhan kita hadir dalam dunia ini untuk tujuan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Supaya dunia melihat perbuatan Tuhan yang ajaib lewat kehidupan kita. Kita dijadikan terangnya, sehingga kita dapat menerangi kegelapan dunia ini, menerangi di mana kita berada, menjadi terang di suri teladan bagi yang lainnya. Haleluya. Jadi tujuan kehidupan yang disucikan memanggil kita bukan untuk hidup dalam kecemaran, tapi dalam kekudusan. Di dalam yaitu 1 Petrus 1 ayat 15 sampai ke 16 firman Tuhan katakan. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai ke 16 firman Tuhan katakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus di dalam seluruh hidupmu. Enggak sebagian, tapi seluruh hidup kita dikuduskan. Kenapa saya harus dikuduskan seluruhnya? Dikatakan yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini alasannya. Kenapa kita harus kudus seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita? Jawabannya di ayat 16. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi dia Bapa yang setia, Bapa yang kudus, itu dapat dihampiri hanya dengan kekudusan umatnya. Tanpa itu kita nggak bisa menghampiri tata kemuliaannya. Maka dari itu kita harus memelihara semuanya itu, supaya nama Tuhan dipermuliakan hidup kita, supaya janji kebenaran firman-Nya itu tergenapi dalam hidup kita. Haleluya. Jadi kalau kita renungkan dari ayat yang baru kita baca ini, Tuhan Yesus memerintahkan kepada setiap umat pilihannya untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Jadi kita harus apa? Harus memahami bahwa kita dipanggil untuk dipilih oleh Tuhan hidup serupa dengan Dia. Haleluya. Dengan jelas di ayat 16 firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini bukan sebuah kalimat himbauan, tidak. Tetapi sebuah perintah yang harus kita kerjakan. Sebuah perintah yang harus kita taati untuk kita melakukannya. Dan saat kita dipanggil masuk dalam kasih karunia Tuhan, ya, saat kita dipanggil masuk dalam kasih karunia Tuhan, secara otomatis kita harus dikatakan menguduskan hidup kita, menyucikan hidup kita dari kecemaran dosa dunia ini, karena kita dapat menghampiri tata kemuliaan Tuhan hanya dengan hidup yang disucikan atau dikuduskan. Mungkin dulu hidup kita brengsek, mungkin dulu hidup kita banyak sekali dosa secara manusia, mungkin dosaku nggak bisa diampuni, itu manusia. Tapi Dia Yesus yang Maha Kasih, sebesar apapun dosa kita, Dia Allah yang Maha Kasih. Kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 18 apa yang firman Tuhan katakan. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang percaya katakan amin. Ini kasih Tuhan. Bukti kasih Tuhan terhadap umat pilihannya. Dia enggak nginget-nginget lagi kesalahan kita yang kemarin-kemarin, enggak. Sejauh timur dari barat. Dia enggak inget lagi dosa kita. Dia enggak inget lagi yang namanya kesalahan kita. Saat kita minta ampun dosa, kita ikuti jalan kebenaran, maka Dia Tuhan yang Maha Setia itu akan memulihkan keadaan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita mengetahui dalam hal ini luar biasa sekali. Tujuan Tuhan, karya ilahi Bapa atas hidup orang-orang yang dikasihinya. Dan yang kedua, tujuan kehidupan yang disucikan yang kedua adalah hidup kita disucikan oleh kuasa firman Tuhan. Jadi hidup kita disucikan oleh firman Tuhan, karena dikatakan firman Tuhan adalah perkataan atau sabda Allah sendiri yang dapat menghanguskan segala dosa kita, yang dapat menghanguskan segala perilaku kita di masa silam yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita dimurnikan dengan kuasa firman-Nya. Haleluya. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, Yohanes 17 ayat 17 firman Tuhan katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, yaitu firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Jadi dikuduskan dengan firman Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita, mengubah perilaku kita, mengubah peringkat kita yang dahulunya mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Macam-macam dosa, macam-macam kesalahan yang kita perbuat. Saat kita minta ampun sama Tuhan, nah, hidup kita mau dipimpin oleh Dia, dan Tuhan memulihkan saat itu juga. Gak tunggu besok, gak tunggu tahun depan, gak tunggu bulan depan. Kita ingat pada saat penjahat yang di sebelah kanan Tuhan, saat sama-sama disalibkan, apa yang Dia katakan? Kalau engkau masuk dalam kerajaan surga, jangan lupakan aku. Apa yang Tuhan katakan? Saat ini pun engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Gak tunggu besok. Saat kita bilang sama Tuhan, Tuhan ampun dosaku. Aku gak mau lagi berjalan dalam kesalahan. Aku gak mau lagi berjalan dosa-dosaku. Aku ingin dipulihkan, disucikan, dikuduskan. Tuhan katakan, hari ini engkau ditahirkan. Haleluya. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Sehingga kembali Tuhan memerintahkan untuk apa? Umat kepunyaannya. Siapa umat kepunyaannya adalah saudara saya. Untuk hidup di dalam kekudusan atau kesucian. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang dimurnikan, dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, tujuan daripada hidup yang disucikan. Hidup kita disucikan oleh darah Kristus. Hidup kita disucikan oleh darah Kristus. Kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Firman Tuhan dikatakan. Melalui apa? Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dalam Ibrani 10:10 firman Tuhan katakan, dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan. Ya. Di dalam Ibrani 10:10 firman Tuhan katakan, dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Hargai itu. Kerjakan keselamatan itu. Ada salah satu kepercayaan yang dikatakan, yang penting kamu sudah Kristen, udah selesai, gak usah kita mengerjakan keselamatan. Ya, kita mau ngelakuin dosa, kita mau ngelakuin perjinahan, kita mau ngelakuin apapun, udah, yang penting kamu Kristen nanti masuk surga, kok enak. Ya, gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini, kita mengerjakan pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang cemar, ya, supaya hidup kita dipimpin oleh Dia. Haleluya. Jadi kita menjadi umat yang sudah disucikan,
Di dalam kehidupan kita, kita harus menjaga kekudusan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita secara cuma-cuma ini. Dan tidak menyalahgunakan penebusan dosa atas hidup kita. Dengan kehidupan yang semuanya sendiri. Tetapi hendaklah saat ini kita sudah menerima pengampunan dosa dan hidup kita disucikan. Dan hidup kita seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ada pujian mengatakan, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Saat kita disucikan dengan darah Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari belenggu dosa. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang keempat, tujuan kehidupan yang disucikan yang keempat adalah menjaga kekudusan hidup kita setiap hari. Mengerjakannya setiap hari. Kenapa? Karena kekudusan hidup bukan hanya status. Ya. Aku orang Kristen, aku anak Tuhan. Aku harus suci, harus kudus, tapi hanya status. Enggak dikerjakan tiap hari, ya sama saja, tetap hidup dalam belenggu dosa. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita yang sudah disucikan itu kita mengerjakannya setiap hari. Dan kita jadikan yang namanya gaya hidup. Gaya hidup setiap anak-anak Tuhan melalui pikiran, melalui perkataan, melalui perbuatan, tetap kita mengacu pada kekudusan. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 1-2 firman Tuhan katakan. Roma 12 ayat 1-2 firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, amin. Jadi orang yang sudah dikuduskan, disucikan, yaitu dikhususkan bagi Tuhan, harus melakukan hal ini. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Beda, dimurnikan, dipisahkan sudah. Kalau kita sudah dijauhkan, dipisahkan, dimurnikan, jangan sekali-sekali kita hampir lagi itu dosa. Tetap kita berjalan di dalam kehendak Allah. Orang yang berjalan dalam kehendak Allah, dalam pimpinan Tuhan, maka hidup akan berhasil. Ya. Gak ada kesialan, karena apa? Sesuai apa yang Tuhan mau. Bukan sesuai dengan pikiran kita mau, beda. Pikiran kita, akal kita, hikmat kita, itu terbatas. Tapi saat kita dipimpin oleh Tuhan dengan hikmat yang tidak terbatas, hidup kita dibuat jadi berhasil. Haleluya. Entah rumah tangga, entah itu pekerjaan, pelayanan, semuanya. Dalam semua segi sektor kehidupan kita, dia buat jadi berhasil. Apakah tidak ada tantangan? Dalam keberhasilan itu ada tantangan, ada proses yang kita harus kerjakan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita benar-benar dipimpin oleh Dia. Haleluya. Dikatakan di situ Roma 12 ayat 1-2 firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita sudah percaya Yesus, menerima Yesus menjadi juru selamat, dibaptis, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan macam-macam yang syarat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kita harus hindari dan kita jauhi, karena kita anak-anak terang. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Ya. Jadi ada Roh Kudus yang memberi sensor dalam kehidupan kita. Saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka ada sensor di dalam kehidupan kita.
Saat ada ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Roh Kudus ini yang akan apa? Memberikan suatu warning dalam kehidupan kita. Jangan, itu bukan kehendak Tuhan. Jangan, itu tidak baik. Ya, ada alarmnya. Maka dari itu tetap ada dalam kasih setia Tuhan. Jangan di luar, di dalamnya. Supaya Tuhan memimpin dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang terakhir, tujuan kehidupan yang disucikan terakhir adalah kita menghasilkan buah dari kehidupan yang disucikan. Menghasilkan buah dari hidup yang disucikan. Jadi kehidupan kita yang sudah disucikan menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan sukacita, menghasilkan kasih setia dan terang bagi dunia dan di sekitar kita. Haleluya. Matius 5:16 firman Tuhan katakan. Matius 5:16 firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Inilah sebagai buah-buah kebenaran yang harus kita tampilkan bagi dunia ini, supaya orang yang belum percaya Yesus mengetahui bahwa anak-anak Tuhan itu beda, gak sama. Ya, haleluya. Ada beberapa ciri-ciri orang yang kehidupannya sudah dikuduskan atau dikhususkan, disucikan oleh kuasa firman Tuhan. Yang ke satu adalah hati yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang disucikan, dikuduskan, dia orang yang berterima kasih sama yang menyucikan. Ya, tahu diri, jadi mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Dan yang kedua, pikiran yang dipenuhi firman, bukan keinginan dunia. Ini orang yang sudah disucikan. Yang ketiga, memiliki perkataan yang membangun dan bukan menjatuhkan, yang memotivasi dengan kebenaran firman-Nya. Dan perbuatan kita menjadi terang dan garam bagi sesama. Haleluya. Pada sore hari ini, hidup yang dikuduskan sama dengan hidup kita sudah dibeli lunas oleh Kristus. Sebagai bentuk di mana Roh Kudus Tuhan menyempurnakan kehidupan kita setiap waktu dengan kuasa firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Dan status kita memiliki status yang sudah dikuduskan. Bukan anak cemar, bukan anak dosa, bukan anak dunia lagi, tapi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah berarti apa? Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saat kita mengetahui kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, maka saatnya nanti kita bersama-sama masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Luar biasa. Maka dari itu jangan tinggalkan Tuhan. Jaminan hidup yang kekal sudah kita dapatkan. Anugerah itu sudah kita dapatkan cuma-cuma. Hidup yang disucikan, hidup yang kuduskan bagi Tuhan. Dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pada saat sore hari ini. Mari kita beri bersama-sama. Haleluya. Kita pujikan satu pujian. Pada sore hari ini, kalau kita mungkin masih ada dalam celah dosa, masih ada dalam permainan-permainan kuasa gelapan, permainan-permainan yang dimana iblis dapat masuk dalam hati pikiran kita. Mari buka hatimu. Tuhan, ini aku Tuhan, sempurnakan aku, sucikan aku, kuduskan aku. Akan menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kau pakai menjadi terang-Mu atas dunia ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati.
terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, perkenanan kita senantiasa terhubung dengan Dia. Setiap hari, setiap saat. Kesucian, kekudusan bukan status, tapi sesuatu yang harus kita kerjakan setiap hari. Kita perlihatkan setiap hari. Supaya kita menjadi orang yang berbeda. Kita anak-anak terang, kita garam dunia, kita bisa memberi pengaruh di sekitar kita. Supaya hidup kita tetap terhubung dengan Tuhan, melekat di hati Tuhan. Karena firman-Nya adalah dasar hidup kita, percaya dengan iman. Dan Dia Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, ya Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Ya Bapa, haleluya. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bersama-sama katakan dengan iman percaya. Haleluya. Terhubung denganmu, Ya Tuhan, haleluya. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti memberitakan tentang firman-Mu pada sore hari ini. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu menjabarkan lebih jauh, lebih dalam dengan hikmat marifat daripada Engkau. Supaya kami mengerti kehendak-Mu, tujuan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami mengerjakan pekerjaan yang baik. Supaya dunia mengetahui, sekitar kami mengetahui bahwa kami anak-anak Allah. Haleluya. Kami anak-anak terang, garam dunia yang harus mengamiri di mana kami berada, di kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini bersama-sama katakan Amin. amin. Sudah kembali puji Haleluya. Tuhan. Sebentar WL. Puji Tuhan, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Siapa yang percaya sudah ditebus, sudah dikuduskan, lakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih firman Tuhan sudah memberkati kita. Firman-Nya berkata bahwa kita bukan dari dunia, tapi DNA kita kerajaan Allah. Kalau DNA kita kerajaan Allah, lakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang dunia kehendaki. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tiba saat akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama masuk dalam doa untuk persembahan kita. Haleluya. Biarlah Tuhan Yesus benda yang sudah hamba-Mu tabur Tuhan dapat
terlibat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang manis untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan Yesus hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Yesus. Biarlah senantiasa kuasa Roh Kudus-Mu, roh hikmat pengertian yang daripada-Mu Tuhan, senantiasa Engkau tambahkan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan Kau buat berhasil. Makasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sekarang tiba saatnya kami untuk nabur Tuhan Yesus untuk bekerja di tempat ini. Kami percaya Tuhan, berapapun nominal yang Engkau sampaikan kepada kami untuk kami tabur Tuhan, biarlah semuanya dapat layak dan berkenan di depan-Mu. Dan kami mau menabur dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ketulusan yang daripada-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua doa ini kami perolehkan dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan persembahan dengan hati yang sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Haleluya. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah dasar bagi jiwaku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Amin. Oh yeah. Yesus, katakan, Kaulah perisai bagi jiwaku. Dia tak tergoyahkan, tak tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah dasar bagi jiwaku. Katakan bersama-sama, Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Kaulah batu karang. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memberikan, kita bangkit berdiri. Kita katakan, Dia batu karang yang teguh, yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Sekali lagi dengan iman katakan, oh Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Dia tak tergoyahkan, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah dasar bagi jiwaku. Sama-sama katakan, Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Katakan, Yesus. Sekali lagi katakan, Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena kita memuji Tuhan Allah Yesus sang batu karang yang teguh. Amin. Dia kuat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja dan mungkin ada pengumuman yang lain. Dipersilakan koordinator ibadah Bapak Daud untuk menyampaikannya. Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Baik saudaraku, jadwal gereja sepekan ibadah berjalan sebagaimana rutinitas biasa. Hari Selasa ada ibadah doa dan penyembahan jam 6 sore.
dan Rabu ada pemuritan di tempat ini. Demikian juga hari Kamis ada ibadah WBI jam 6 sore, dan juga hari Sabtu ada ibadah Youth Rising Generation jam 6 sore. Dilanjut dengan hari Minggu pagi jam 8 ada ibadah Efrata Kids di tempat ini. Demikian juga hari Minggu jam 4 sore sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini, yaitu ada ibadah raya. Mari kami juga menghimbau saudaraku yang terkasih supaya kita semakin taat dan setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahwasanya kesetiaan kita sekecil apapun itu akan berdampak luar biasa, baik bagi Tuhan juga bagi kita. Ya, saudaraku yang terkasih, ini yang bisa saya sampaikan. Dan untuk penerima DOP sore hari ini atau petang hari ini, ada satu jemaat yang menggantikan posisi daripada Ibu Sukarti karena sudah dipanggil Tuhan. Maka ada satu jemaat yang setelah saya dengan hambanya Bapak Christopher kita berunding siapa kira-kira yang bisa menggantikan Ibu Sukarti. Maka kita jatuh kepada satu pilihan yang akan menerima DOP mulai sore hari ini dan seterusnya, yaitu kepada Ibu Kiki. Shalom. Ya, itu nanti yang akan menerima DOP pengganti daripada posisi daripada Ibu Sukarti. Nanti bisa menghubungi Bapak Christopher atau Ibu Mujiem. Ya, demikian saya sampaikan. Dan malam hari ini, sore hari ini kita kedatangan dua jemaat baru, satu keluarga dan juga satu orang jemaat baru, yaitu Bapak Andre dari Perumnas Adimas Sobo. Shalom Bapak Andre. Puji Tuhan, bisa bangkit berdiri Pak. Dan juga Ibu Lia Sentosa dari Surabaya. Shalom Bu Lia. Puji Tuhan, bisa bangkit berdiri. Dan sebelum saya undang ke depan, kira-kira ada yang punya tas ini enggak? Ketinggalan di kamar mandi. Oh, punya Gaby. Enggak lihat orang di belakang. Oke. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Andre dan Ibu Lia bisa maju ke depan. Ada cenderamata yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Gembala. Bapak dan Ibu Gembala silakan. Kenjeran, awal dari Kenjeran. Dulu saya di sana. Puji Tuhan. Nah ini ada kenang-kenangan dari kami, kecil tapi multifungsi. Ya, ada KB Efrata. Ibu memberkati, Maria. Bapak Andrinata, puji Tuhan. Dia kenal saya lewat TikTok, ya, lewat TikTok dan banyak cerita dari Bapak ini. Tapi memutuskan untuk percaya Yesus, ya, puji Tuhan. Nah, ini adalah kenangan dan tidak hanya kenangan-kenangan, tetapi Bapak Andrinata memutuskan untuk beribadah ke tempat ini, menjadi jemaat kita. Puji Tuhan, silakan untuk bisa Sekali lagi kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan Bapak Gembala? Sudah cukup? Baik, terima kasih untuk waktunya.
Kalau ada salah kata saya minta maaf. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan ragu-ragu memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dia sudah mengerjakan karya-karya besar pada sore hari ini bagi kita. Lewat kebenaran firman-Nya kita dikuatkan. Maju terus dalam Tuhan. Sebentar lagi Dia akan datang menjemput kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu. Katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, amin, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan sama-sama, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kami serahkan bagi Bapak Gembala. Haleluya. Engkau Tuhan yang tiada tandingannya Bapa, dan kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa sudah berlaku atas kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan hidup kami, Engkau yang sudah menyucikan, menguduskan hidup kami menjadi umat kepunyaan-Mu ya Bapa, di ahli waris kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah. Maka itu Bapa, kami memelihara semuanya itu, mengerjakan semuanya itu Tuhan dengan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, ibadah kami sore hari ini ibadah yang Kau berkati Tuhan, ibadah yang Kau berkenannya Bapa. Dan kami percaya pada saat sore hari ini bagi jemaat yang tidak hadir yang sakit ya Tuhan, Kau Tuhan kami panggil nama-Mu, nama segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, haleluya, disucikan, sehingga tubuh itu menjadi tubuh kemuliaan daripada Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, dan permasalahan semuanya dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga seluruh umat-Mu di tempat ini jadi umat yang lebih daripada pemenang, haleluya, sehingga seluruh umat-Mu dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kalau bangku-bangku ini Bapa Engkau sudah sediakan, jiwa-jiwa pun Tuhan kami percaya datang ke tempat ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, mengaku dengan mulutnya Engkau Tuhan dan juru selamat dalam hidup mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa saat ini Tuhan bagi program gereja, yaitu untuk lahan parkir ya Tuhan. Tuhan kami mohonkan
senantiasa campur tangan-Mu ya Bapa. Mungkin secara manusia kami nggak mampu, nggak bisa Tuhan, tapi Engkaulah sumber daripada sumber berkat. Engkaulah Jehovah Jireh, Engkaulah Jehovah Rohi. Sebagai gembalaku yang baik, Engkau mengiring kami Tuhan kepada rumput yang hijau, air yang jernih, air yang begitu luar biasa, menggambarkan berkat-berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya lahan parkir akan terjadi oleh karena kehendak daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati pula jemaat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Dan semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, baik WL Singer, pemain musik, multimedia, asar, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dijauhkan dari kuasa-kuasa kecelakaan maut apapun ya Bapak. Yang jalan kaki, yang berkendara, semuanya di dalam perlindungan-Mu sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak mustahil apapun Bapak. Sehingga di hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan satu tujuan, hanya menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Mari kita angkat tangan ke atas, terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sampai berjumpa di hari-hari ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di depan ada kuliner ya, kreativitas dari youth. Silakan untuk melihat, membeli dan menikmati. Tuhan Yesus memberkati.